Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam semuanya. Ya, kita hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Nakoy yang akan menemani kita sebagai pembicara, sebagai motivator. Beliau adalah motivator sangat luar biasa. Banyak alumninya itu sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya itu adalah di China, kemudian di Hong Kong, kemudian di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Italia, kemudian bahkan di Paris, Prancis. Semuanya itu banyak sekali alumni-alumni yang bisa termotivasi dengan beliau. Oke, kita tunggu. Beliau ini sangat luar biasa ya. Dengan kesibukannya kita masih bisa berbincang bersama dengan beliau. Kita tunggu, kita invite beliau.我们稍等一下，现在我们等他。你可以问我。我现在在房间。在那个阳台。Ya, silakan teman-teman, jika ada pertanyaan silakan. Jika ada pertanyaan yang membuat hati teman-teman itu merasa gundah gulana karena adanya COVID atau berbagai permasalahan, bisa tulis di komentar. Kita juga kedatangan tamu dari Jepang, Fumika. Terima kasih sudah datang. Ya, baik. Kita tunggu. Alhamdulillah cuaca hari ini tidak panas, tidak hujan. Angin juga lumayan sepoi-sepoi. Today the weather is good. The weather is good and there's no rain, and also it's not so hot because now we on summer. Actually on summer, we are on summer about 35 degree here, so it's really hard, it's really hot. Sometimes we're feeling like
I don't know, even like in Indonesia we have 35 degree or 32 degree, but in Indonesia we still have wind, but here there's no wind. So but today is the weather is good. So oh, but actually today the weather maybe after 2 o'clock it will be rain. Okay, for all the people, thank you for coming. Let's join us. Alright, thank you for coming. Let's. So we're still waiting for him, for Mr. Nakoy. Thank you for coming. Thank you for joining, but we're still waiting for him. So and you guys, if you want us anything about your problem or about anything, so you can write the comment here. So you can try, you can, if you have problem and you have maybe problem with your life, with your study, or with your job, you can ask anything. Okay, we still wait for him because I want to tell more. He's the motivator. Nakoy, Mr. Nakoy, he's the Indonesian motivator, Indonesian motivator for a lot of people, thousands of people. They thousands of people is it motivate because him is really very good. Is really very good. He's motivate a lot of people, like in Malaysia. He went to Malaysia to motivate. He went to Singapore to motivate. He went to Hong Kong to motivate. So we feel today we very great. We very I'm really very happy because we want to live streaming together. Okay, we wait for him. But actually today, because we still we using Indonesian language, I'm so sorry, because but I will try to speak English. If there is my friend from all the world, you can ask anything with him. You can ask anything to him about your life, about your problem, about anything. Or thank you for coming. But we're still waiting for him. We're still waiting for Mr. Nakoy.
first. I need to invite first, so please waiting for him first. You guys, thank you for coming. All right. Well, really, I'm very nervous, really, because today we have a good guest, motivator, a good motivator, a best motivator in Indonesia. You can really, I don't know how to, is it, if you have anything, if you have question about your life, please, you can share the comment. And, you know, today really I can't to say he is very good, so but we still waiting first. Okay, thank you for coming from Russia. Thank you for coming. All right, today we Russian people saying, how are you? Okay, from Chinese, I'm good. 我很好，现在我很好，现在我想跟我的朋友、印尼朋友想 motivate。你在俄罗斯怎么样？How are you in Russia? Russia is good. Okay, thank you for coming, Mr. Nakoy. Today we are very glad to see you. Okay, thank you for coming. So we still 越来越好。对，现在我越来越好。Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah datang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Ini kita sudah ada beberapa ininya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Ilman, apa kabar di sana? Alhamdulillah di sini juga sehat Pak. Ya. Ya, di sini kita udah mulai live Pak. Ada teman-teman yang dari Jepang, kemudian dari Rusia juga datang. Kita ngelihat dari sini. Tadi kita, soalnya nanti kita menggunakan, nanti saya menggunakan bahasa Mandarin sama bahasa Inggris juga, yang soal buat translate-nya juga Pak. Ya. Terima kasih Pak, ini sudah sangat luar biasa saya bisa live dengan Bapak ini. Kita ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah sudah lama ya Pak, udah hampir 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Tadi baru masih meeting sih dengan halal bihalal Ikalu UIN sampai jam 12. Gitu. Iya Pak, saya itu tadi ngelihatnya itu jam 11, kayaknya waktu Cina habis itu jam 11 waktu Cina atau waktu Indonesia. Ternyata waktu Indonesia. Kita ngobrol apa aja nih, Mas? Baik, insya Allah kita hari ini ngobrol tentang banyak hal Pak. Insya Allah kita ada, pertama kita ngobrol tentang bagaimana sih Pak cara menemukan awareness ketika kita sedang dalam kondisi yang benar-benar terpuruk itu. Terus pertama-tama kita mau ngobrol profil Bapak lah, bagaimana Bapak itu yang sangat luar biasa, itu bisa mencetak rekor muri pada tahun 2009, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua kita juga akan ngobrol tentang menemukan 1 menit dalam kehidupan kita, itu kesadaran yang sangat dibutuhkan untuk kita. Itu awareness. Kemudian ada lagi pengalaman Bapak
yang sangat berat itu bagaimana Pak? Yang kemungkinan karena Bapak juga pasti mengalami pengalaman yang sangat berat itu ketika drop dan Bapak menemukan sebuah awareness, sebuah motivasi untuk bisa bangkit kembali. Kemudian ada lagi pengalaman untuk merintis, bagaimana Bapak bisa ketika bangkit itu bisa kembali menjadi sosok yang luar biasa sampai saat ini. Oke, untuk itu baik, silakan Bapak, saya akan dimulai. Silakan Pak untuk Bapak. Ya, terima kasih Mas Ilman. San ini apa kepanjangan Mas? Gimana Pak? San itu kepanjangan atau apa San? Ilman San. San itu kalau dalam bahasa Jepang itu kayak apa ya? Kayak guru lah. Oh. Jadi kayak kakak lah itunya. Bukan. Karena anak saya itu sekarang saya namakan San. San. San itu artinya Sah Aryana Koy. Oh. Saya iya ke kantor ya. Lagi di taman rumah. Iya, baik Pak. Saya sekarang juga lagi di balkon. Di balkon kamar. Di sana teman-teman ini ya aman ya? Ya, alhamdulillah aman Pak. Kita di sini satu kamar itu ada 4 orang. Pertama orang Laos, kedua orang Mali, Afrika, yang ketiga orang Komoro, Afrika juga. Oh, di kamar nggak ada? Orang Indonesia nggak ada kamar? Orang Indonesia, saya request nggak mau sama orang Indonesia. Karena nanti berkembang bahasanya kurang bagus. Betul, bagus itu. Ya, iya, jadi karena di belakang saya ini ada buku-buku yang saya tulis, Mas. Ada dan buku yang saya tulis. Dan buku yang terbaru adalah Unconditional Happiness, Bahagia Tanpa Syarat. Nah, persis di belakang saya ini, yang di kepala saya ini ada judul buku namanya One Minute Awareness. Jadi, bagaimana kita menemukan 1 menit yang membuat kita mengubah nasib. Karena ternyata nasib itu dirubah tidak hanya itu berapa jam, tapi ternyata Allah mengubah hambanya itu hanya butuh 1 menit aja, yang disebut dengan yang akan kita bahas dalam waktu singkat ini adalah bagaimana kita menemukan one minute awareness itu. Iya. Nah, alright. Jadi dalam buku yang saya tulis, One Minute Awareness, saya punya satu quotes, satu rumus bahwa orang gagal itu punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya 1 alasan, yaitu tidak ada alasan. Jadi kalau teman-teman ingin lebih sukses lagi dalam kehidupan masing-masing, maka berhenti menjadi profesor alasan, ya, atau ahli membuat alasan, ya, tapi hanya punya 1 alasan, yaitu tidak ada alasan. Memang di antara kita ini banyak sekali yang punya banyak alasan. Ya. Ada seorang ibu yang bilang kepada anaknya, nah, kalau kamu nanti sudah punya uang, rezeki, pengen berangkat umroh atau haji. Dan orang ini, anaknya mengatakan, ya siap ibu, siap. Tapi setelah dia pulang kembali ke aktivitasnya, dia bisa cicil rumah, cicil mobil, cicil apapun, tapi nggak pernah berangkatin orang tuanya haji atau umroh. Padahal umroh bisa jadi 30 juta, 50 juta, cicil rumah 200 juta. Jadi logika matematikanya rumah sama umroh lebih mahal rumah. Tapi kenapa bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa kuliah, dan seterusnya. Tapi kemudian memberikan impian orang tua nggak bisa. Nah itu juga termasuk orang yang banyak alasan. Mereka yang berhasil kuliahnya tepat waktu, mereka sehingga biasanya hanya punya 1 alasan.
Tapi kalau kemudian berlanjut-lanjut terus-menerus nggak selesai-selesai, itu juga bagian dari orang yang belum menemukan one minute warners. Dalam buku saya namanya one minute nonsense. Jadi orang-orang yang justru nggak dapetin apapun dari tekanan hidup dia yang berat. Jadi itu adalah kalimat pertama untuk sahabat-sahabat Mas Ilman dan juga sahabat-sahabat saya bahwa ya untuk sukses di atas rata-rata, bukan sukses rata-rata, kita mesti hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Saya Oke, kalau yang baru kenal, saya punya orang tua di Cirebon adalah seorang tukang beca dan petani yang bisa disuruh-suruh untuk nanam bawang dan sebagainya di sana. Dan selama kuliah, karena orang tua ngasih uang, saya tinggal di masjid sebagai marbot office boy di masjid selama 4 tahun. Dan teman-teman saya nggak pernah, bahkan nggak punya ramalan, nggak pernah menduga saya bisa seperti ini. Karena ya tinggal di masjid, nggak bisa aktif di organisasi, hanya ngepel, nyapu, dan sebagainya. Tapi saya selalu menyimpan satu peristiwa, satu momentum yang disebut sebagai one minute words, satu motivasi yang nggak pernah padam, di mana Allah memberikan motivasi terkuat kepada saya untuk hanya punya satu alasan tadi, Mas Ilman. Dan itu terjadi ketika saya masih SMA, saya masih di sebuah pesantren di Cirebon, kelas 3 Aliyah, dan saya waktu itu mau pulang dari pesantren kelas 3 Aliyah. Kemudian ketika mau pulang, teman-teman saya bilang, boleh nggak saya nginep di rumah ayah kamu? Teman saya kebetulan satu arah, mereka ke arah Tegal, Kalongan, ke arah Jawa sana. Saya diminta oleh teman saya bilang boleh dong. Akhirnya teman saya ajak naik bis dan turun daerah namanya Losari, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Waktu itu nggak ada perasaan macam-macam, kita lagi ngobrol, bercanda, asik. Tiba-tiba di tengah jalan kita berpapasan dengan seorang bapak yang sedang narik beca. Yang dia bawa bukan penumpang, tapi setumpuk kapur putih. Waktu itu kita lagi asik bercanda karena beca ini dia tutup mukanya pakai seragam hitam, sehingga iya. kita nggak mengenali. Tapi setelah saya sedikit lebih fokus, ternyata dia terus saya bilang ke teman saya, bener itu bapak saya. Teman saya tuh melongo aja, bener, iya. Langsung saya panggil bapak. Saya lari ke depan, ke belakang itu, maksudnya ke bapak saya. Teman saya diem aja 3 orang. Dan saya mencium tangan ayah, ya nggak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa sebagai seorang santri waktu itu. Tapi tidak untuk ayah saya, karena besoknya ayah saya itu mengikat becanya dengan rantai dan tidak mau lagi narik beca lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Pada hari ke-6 ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak, kenapa bapak nggak narik beca lagi? Sebagai anak yang paling tua, dan saya tanya ke bapak saya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Dan itulah pertama kali Allah perlihatkan seorang wajah, seorang ayah yang selama ini antusias, semangat, pekerja kasar, pekerja keras, menundukkan wajahnya dan menangis pertama kali di hadapan saya. Dan dia mengatakan ke saya, Nana, Bapak takut kamu malu punya Bapak jadi tukang beca di depan teman-teman kamu kemarin. Dan itulah pertama kali saya berani meluk ayah saya erat. Saya sama Bapak tuh hampir nggak pernah pelukan. Di Cirebon, di Jawa Barat, kita cium tangan aja walaupun lebaran. Peluk-pelukan tuh hampir sungkan lah. Tapi malam itu saya peluk erat ayah saya, erat sekali, sampai ayah saya menangis lebih keras. Dan saya bisikin telinga beliau, suatu hari nanti akan ada bintang yang bersinar di rumah ini suatu hari nanti. Dan saya keluar dari kamar saya menatap langit gelap dan saya katakan, Bismillah ya Allah, saya siap merantau, saya mau kuliah. Dan sejak itulah saya katakan bahwa saya hanya punya satu alasan untuk sukses. Tidak ada alasan. Itu yang menjadikan saya melakukan minute warners. Dan I believe sahabat-sahabat saya, sahabat Mas Ilman, dan maksud Mas Ilman hari ini, kenapa juga mau
ke sana sampai ke apa namanya ke kampus di Cina ini karena memiliki one minute warnings. Karena ada satu peristiwa, satu momen yang Allah Iya. sentuh, bukan lagi di level Odrun, bukan lagi di level Olbun, bukan lagi di level Fuadun, tapi di hati terdalam yang disebut sebagai lu. Kalau sentuh sekali lu kita, itu bisa motivasi sepanjang hidup. Ada orang, ada teman saya yang dia berubah ketika jadi profesor, ketika ayahnya hanya bilang, coba lihat tangan ayah, nak. Tangan ayah kasar tiap hari ke ladang. Pengen punya anak jadi guru. Kalimat itu saja, kalau hati dia tersentuh, hati dia terbuka, membuat dia nggak mau jadi pecundang. Sekarang jadi guru besar di kampus UIN. Ada sahabat saya yang Profesor Renal Pakri. Ketika dia kelas 5 SD, sering bertanya ke guru dan nggak naik kelas. Gurunya kemudian ngasih rapor merah, kemudian dia nangis di rumah, dia bawa rapor tersebut. Ibunya mengatakan, kalau kamu nggak naik kelas lagi, Renal, hidup kita miskin. Peristiwa tersebut membuat beliau sekarang menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi di UI Salemba. Dan setiap orang pasti pernah menemukan one minute warnings. Hanya saja ada yang bisa memanagenya, ada yang kemudian hanya menjadi peristiwa-peristiwa biasa aja yang disebut one minute nonsense. Nah, setiap orang harus bisa menghidupkan one minute warnings mereka masing-masing biar kita lebih fokus, lebih clear terhadap visi kita, lebih siap action, tidak lagi banyak alasan. Nah, mereka yang banyak alasan dalam meraih impian mereka, biasanya impian itu datang karena persepsi, karena iming-iming, karena melihat orang lain, karena melihat enaknya orang lain, bukan dari hati yang paling dalam bahwa dia harus seperti ini dan sebagainya. Jadi, ya beruntunglah teman-teman yang sekarang sedang ada di luar negeri, ya sedang kuliah dan seterusnya. Tapi pekerjaan kita setelahnya, PR-nya adalah kemudian bagaimana kemudian kita membahagiakan orang-orang sekitar kita, ya. Karena teman-teman dan Anda semua hari ini ada di tempat yang paling mulia, paling baik, paling hebat, paling bagus, karena pernah satu orang yang nggak pernah alasan, yang nggak pernah banyak alasan buat Anda, yaitu ibu Anda, gitu. Dan seorang mama, seorang ibu, seorang umi buat anaknya, yaitu Anda, dia hanya punya satu alasan, yaitu nggak ada alasan. Nah, itulah yang harus kita tanam dalam self awareness ini, ya, dalam pelatihan self awareness, bahwa kita harus punya ya one minute awareness. Sehingga kemudian saya punya semangat yang selalu prima karena selalu dirawat, dijaga, dan tukang beca itu atau ayah saya itu sekarang sudah almarhum, sudah 2 tahun lalu almarhum. Tapi peristiwanya, suasananya, momennya, potret wajahnya, walaupun sudah begitu lama, Allah masih simpan di hati saya sampai hari ini. Dan juga teman-teman serupa mungkin hari ini. Ada yang menemukan one minute awareness ketika ibunya pulang arisan, menangis kecil, kata Anda, kenapa Ma? Dia ibu mengatakan, coba kita kaya ya, nggak dihina kayak gini. Kalimat sederhana itu aja bisa memberikan motivasi yang unlimited power buat kita, teman-teman. Ada di antara kita yang mengalami langsung ketika baru menikah, uang ke saudara karena kita dikasih tapi dihina, tapi karena peristiwa itu akhirnya sekarang dia bisa kaya raya, bisa melebihi orang yang punya dia. Ya, ada yang mengatakan mana mungkin anak seorang petani, anak seorang guru biasa, anak seorang kuli bangunan bisa kuliah. Malah ada yang sampai S3, malah bisa lulusan luar negeri. Jadi oleh karena itu dalam buku saya sendiri, ya saya tulis di buku Seven Awareness, buku yang saya tulis di Gramedia ini, bahwa ada orang-orang sukses di atas rata-rata itu punya rumus. Rumusnya adalah T dikali I dikali P dikali K, Mas Ilman. Itu adalah tekanan. Jadi berbahagialah, milikilah hati yang ceria menyambut tekanan. Tekanan itu bisa melahirkan stres, tapi stres positif, stres negatif, ya. Kayak Anda mau kejar target ujian atau lulus tahun berapa, itu stres juga, tekanan. Tapi bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, orang yang nggak ada tekanan itu bisa jadi impiannya nggak besar gitu. Justru negara-negara maju, bangsa yang besar lahir karena tekanan. Kita lihat
yang namanya Singapura, yang besarnya aja ya lebih besar, mungkin Jawa Barat pasti lebih besar ya. Ketika Lee Kuan Yew dalam buku saya, dia menangis ketika disuruh memisahkan dari Malaysia. Dan Lee Kuan Yew mengatakan, kita akan bangun negara di mana kita akan bisa mengalahkan Malaysia. Kita nggak punya sumber daya alam, tapi kita punya sumber daya manusia. Sekarang ke Singapura seperti apa? Ya, kita mungkin sebagian Anda pernah ke Dubai, sebagian belum pernah. Ketika ada 4 putra mahkota duduk di padang pasir, mereka kita akan mengalahkan, membuat tempat liburan mengalahkan Las Vegas. Dan 4 putra mahkota ini dan satu kota namanya Dubai. Di padang pasir. Kebayang ke padang pasir dirubah menjadi Dubai. Jadi tekanan itu membuat orang akhirnya kreatif, aktif, ya, punya motivasi. Nah, bagaimana kalau hidupnya memang nggak sesulit saya, nggak sesusah saya, maka buatlah impian-impian yang besar sehingga kita kemudian punya tekanan meraih itu. Kalau kita sudah hidupnya rata normal, hidupnya enak, impian yang nggak ada, nanti di ujung permainan kayak balap motor, kadang-kadang Rossi bisa juga nomor 12 pada saat start, tapi pas tikungan bisa nyalip, masih bisa nomor 1 juga pemenangnya. Jadi kadang-kadang ada orang waktu SD, SMP, SMA dia kayaknya di atas kita karena kehidupannya mapan dan sebagainya. Tapi pas kuliah, orang tuanya nggak ada. Ketika orang tuanya sudah wafat, ketahuan siapa pemenangnya gitu. Ketahuan siapa mandirinya gitu. Jadi kalau masih ada orang masih tergantung. Tapi ketika orang tua nggak ada, ya akhirnya ketahuan mana yang oke, mana enggak. Jadi kalau kita pernah lihat permainan jongkat jangkit, teman-teman, itu pasti kalau ditekan sebelah kiri, sebelah kanannya kan naik. Kayak gitu kan. Yeah. Jadi setiap kanan pasti melompatkan seseorang. Pertanyaannya, tapi ada orang yang ditekan nggak pernah berubah gitu. Ada orang yang ditekan tapi nggak pernah sadar. Itu bagaimana? Nah, berarti fondasinya itu rusak. Fondasi mainan itu rusak, Mas Ilman. Jadi kalau ada mainan TK yang ditekan nggak naik-naik, berarti rusak tuh mainannya gitu ya. Nah, orang kalau pikirannya rusak, hatinya rusak, dan sampai ibunya wafat pun, sampai ayahnya wafat pun, dia nggak pernah berubah. Dia menjadi orang yang jiwanya sama, pikirannya sama, jasadnya sama, nggak pernah melakukan transformasi jiwa dia. Dan itu yang sangat disayang. Itu Mas Ilman, ya, pengantar dari pertanyaan tadi ya. Jadi, bukan 1 minute more. Oke. Baik, Pak. Saya translate dulu ya, Pak, ke bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. 欢迎大家，现在我们有跟一个非常非常好的人，我们现在想讲那个第一次他是写书，那个书的非常非常好，然后那个本来他有1分钟，我们有机会。他的话，他以前他是穷人，他没有什么钱啦，什么车没有。然后呢，为什么现在他非常非常厉害？然后现在因为有很多原因，为什么？因为他的父母是。有一个是我们在印尼有一个公交车的话，那个是不是公交车是很大的，不是小公交车。就是因为他看，然后他看有一个老太太，然后他回家的时候，他看他的老太太是。他的父母，然后怎么可能我的父母这样的？然后从那时候，他真的很认真，他真的我不想跟我的父母这样。然后为什么他现在是有什么原因？他说，如果你要成功的话，你不是很多原因。如果你想成功的话，你需要说
一个原因，这是没有原因，就是说你什么问题很大的问题，你不想这个是很大的原因，就是这个可能我不通过考试不通过，然后我的生活太难了，这个是不是很重要？是你不是你没有原因，你需要做你很好的做。And then the first is writing for a lot of books. One of the books is the 1 Minute Awareness, and the second book is 7 Awareness. The books is really very good. Is the best seller, and he's really is very very good because his life, his experience is very very suffer. The first, when he's younger, he's live in the mosque, like in the one place for praying, and then he's only for office boy in there, and then because why he live there, because he don't have money for rent the room, that's why he live there in the mosque. And he didn't thinking when the future he will grow up, he will very successfully, and he didn't thinking because like the first I'm only is it only office boy, but he didn't thinking that, but he thinking we now is office boy, but after our future is changed, because it's not, life is always change. And the experience, the other experience, is it when he's coming to his hometown, is it in Cirebon, Losari, he's seen one guy, one old man, he drive beca. Beca is one transportation in Indonesia, traditional transport, and that's he's saying he's seen that's the driver beca, is it his father? And then after that, oh, is it my father? And that's time he found 1 minute awareness. He changed everything. He good for everything, because his father saying, son, today maybe your father is only for driver beta, but I will, my son, it will be a good success, and you need to a big dream, and a big dream, it's that. And that's why from that time he is grow up, he is success from, because that's memory, that's the long life memory in his mind, is very very good memorial. And he's saying, I can success to be success, because you know why? A lot of people to be success is I'm lot of reason, I have lot of problem, I have lot of reason. And then after that he's saying, you know, I have one reason, is it I don't have one reason for saying is I'm fail. And then if you want to be success, you need have one problem to make up your jump. That from problem make up your jump. Because a lot of people they have problem, but after that they fail. Why? Because the problem, he is saying the problem is very big to us. It's very big for me, so I can't do jump this problem. But no,
The problem is it for your making successful. Okay, thank you for. Okay, after that we still continue for him. Oke, baik Pak, terima kasih untuk sharingnya. Ini kita juga ada kedatangan tamu dari beberapa negara, dari Laos, dari Rusia juga, dari Tajikistan. Yeah, thank you for coming. Baik Pak, silakan. Selanjutnya Bapak, kita mau ya bagaimana tadi setelah mencapai tekanan itu, kemudian itu ada apalagi setelah tekanan itu, Pak? Ya, di dalam di buku Seven Awareness tadi saya tulis bahwa tekanan dikali impian. Jadi orang sudah punya tekanan harus punya impian yang kuat, impian yang betul-betul melahirkan sense of urgency. Karena kalau ada tekanan tapi nggak ada impian, tekanan itu bisa jadi ya biasa-biasa aja. Harus segera punya impian. Kayak misalnya sekarang ada COVID-19. Banyak sekarang orang punya new dream, new vision, new goals, ya kan? Ya karena memang kan, kalau nggak ada COVID-19 kita banyak nggak kenal Zoom, nggak pernah webinar, ya kan? Karena ada tekanan orang akhirnya mengalami itu. Maka banyak juga pengusaha yang jadi pengusaha awalnya karena the power of kepepet, ya kan? Karena kepepet, iya Pak. Jadi ya, tapi dia membuat dia impian, kemudian dikali namanya percaya bahwa orang boleh mengatakan impossible, sulit, mustahil, tapi di batin dia terdalam dia katakan ya I'm possible. Jadi orang boleh mengatakan ini impian dia tuh aneh, berat, sulit, sebagainya. Ya, mungkin serupa ketika Mas Ilman juga mau ke Cina, ya banyak yang mengatakan bla bla bla. Tapi di dalam batinnya Mas Ilman katakan mungkin, ya I'm possible, akhirnya berangkat juga. Itu sama ketika saya mengumpulkan peserta 18.000 orang di Istora Senayan. Dan saya mengumpulkan peserta sebanyak itu di Senayan, di Jakarta. Ya, orang bilang, nanti siapa yang datang? Seminar 18.000 itu mustahil. Nanti nggak bisa bayar aula bayar nanti siapa IO-nya, pokoknya membuat saya tuh ruwet di sini tuh karena mereka mengatakan impossible, semua mengatakan membuat muri. Tapi saya selalu merawat impian saya bahwa ini mungkin kalau saya punya ilmunya, kalau saya punya tahu caranya mengumpulkan massa sebanyak ini. Akhir tahun 2009 tanggal 26, tanggal 27 September terkumpul peserta 18.000 orang di Senayan. Dan itu orang yang mengalami sebelumnya namanya Andri Wongso, motivator juga. Pesertanya 13.000 orang, Pak Andri Wongso. Saya 18.000 orang. Dan akhirnya ya kita tahu bahwa kita harus percaya bahwa kita punya impian. Kalau kita sendiri nggak percaya kepada impian kita, bagaimana orang percaya sama kita? Karena impian itulah, visi itulah yang kita pegang, kita kuat, kita jaga. Maka di dalam buku saya tulis bahwa if you can see the future, it. Jadi jika gimana, Pak? Anda sudah melihat itu sekuat-kuatnya, karena pencuri impian itu banyak nih, yang mau nyuri kita banyak. Itu adalah rumus setelah T dikali I dan dikali P, itu Mas Ilman. Silakan. Iya. Oke, baik. Oke. 他说，如果我们想成功的话，我们需要第一，我们需要问题，然后第二，我们需要梦想，第三，然后我们需要自信。为什么呢？这个是3个很重要。如果我们有这个3个中，这个我们真的非常好。为什么？因为如果我们没有问题，然后我们的生活没有那么什么，就是睡觉、工作什么，这没有问题。然后
第二，我们需要梦想，我们的梦想需要非常非常大。如果你们想梦想是什么？你的梦想，比如说你的梦想想当老师，你的梦想想到一个非常工作的地方，你的梦想需要你想当医生，就是你需要有很大的梦想。然后第三，如果你有这个两个，还有一个是什么呢？一个是第三是自信，自信你需要自信。如果你有问题，然后如果你有梦想，你需要自信，这是也非常很重要。如果你没有自信，你的梦想、你的问题就是就是没有什么进步。Okay, there's he's saying, Mr. Nako saying, if you have a problem, there's three point for if you to be success. First, the problem make you are maybe you feeling bad, maybe you feeling like, oh my god, I have a big problem. So, and after that, after you have problem, the second you need have to a big dream. It's dream is important. If you don't have problem and you have dream, it's nonsense. It's also is nonsense, nothing. Because if you have big dream, you have problem, and that's dream and problem is always together. And the third, you need to confident. You need trust you need to trust yourself. You need trust you can do it. If you have problem, you need dream, and you need trust by yourself. You need to confident what you work, what you do, is it right? Baik Pak. Ya. Baik Pak. Silakan dilanjut Pak. Ya, dan yang terakhir dari rumus kita T kali I kali P kali K adalah konsisten. Jadi tekunan atau grit ya, ini salah satu rahasia unggul orang-orang berhasil. Jadi orang-orang berhasil itu pasti punya mental tekun. Dia betul-betul tekun karena dalam fokus. Nah, itu ketekunan itu dahsyat ya. Ada satu contoh dalam Islam itu namanya Imam Hafiz Al-Asqalani. Ketika pulang dari sekolah merasa nggak ada hasil yang maksimal, akan pulang ke rumah, di tengah jalan dia melihat ada batu besar dan batu ini tertetesi oleh air, dan dia katakan itulah saya, bahwa kerasnya hati saya, kerasnya pikiran saya, kalau kan belajar terlubangi juga. Akhirnya dia balik ke sekolah, dan dia sungguh-sungguh dan membuat sebuah pita berjudul Bulughul Maram. Dan dia mengubah namanya jadi Ibnu Hajar, anak dari batu. Itu contoh bahwa ya kita boleh punya tekanan, kita boleh punya problem, kita boleh punya impian, kita boleh punya keyakinan, percaya diri yang luar biasa. Tapi kalau kita lemah dalam ketekunan, kita mau serba instan, serba cepat, nggak melalui proses, kita akan terjatuh dalam perjalanan gitu. Contoh misalnya dalam dunia motivasi, kayak dunia motivasi saya, ada banyak motivator yang pengennya sekolah gitu, masih sekolah coba setahun atau 5 bulan langsung nyari duit gitu. Jadi kayak ngajar biasa. Saya katakan ke dia bahwa kau bisa cepat, tapi bisa hilang cepat gitu. Karena
real motivator itu memang dibentuk oleh keadaan dia, kemudian dia bisa melesat dengan memberikan inspirasi karya, buku, sesuatu yang ya, original gitu. Tidak kemudian sebatas ikut. Dan ini yang kemudian harus kita rawat bersama, harus kita jaga bersama, konsistensi. Nah, orang yang konsisten itu dia punya fokus, the power of focus. Kalau sudah fokus, ya mungkin kita pernah lihat SD, namanya apa namanya kacamata itu kan Ya. lensa gitu ya, min. Yang ketika kita biarkan berapa jam, maka kemudian kertas terbakar. Jadi fokus itu dahsyat ya, luar biasa. Jadi kalau misalkan sekarang Anda sedang polipasia atau gagal fokus, maka cari lagi ya one minute awareness-nya agar kemudian ternyata terlalu jauh nih jangan arah. Oh, saya udah terlalu melebar nih, saya udah terlalu salah jalan nih. Kemudian biar lebih fokus lagi, ya seperti kalimat yang sudah sangat lampau tapi nggak pernah usang, ya focus your dream and never give up. Gitu Mas. Ya, baik Pak. Ya, OK， and 然后我们刚刚有3个，还有4个，这是什么呢？第4个是我们需要努力，我们需要努力，我们怎么什么工作，什么事情都要努力。如果你不努力，不努力工作，不努力学习，这事也不会成功。如果你有问题，然后你有梦想，然后你有自信，可是你不努力，这事也不可以成功。因为努力的话很重要，如果我们不努力，也是不可以成功。And that's we still have the first is problem, and the second is dream, and the third is confident by yourself, and the fourth is that you need to be consistent. You need to be consistent. You need to be focused. Yeah, that's if you have to be success. As you need, that's we saying if you want to be success, we still have problem, dream, and focus or consistent for. You need to really hard work to get it. You need to really hard work to get it if you want to be success. Okay. Ya. Baik Pak. Ya. Dan ketekunan itu akhirnya membuat saya sekarang sudah bisa nulis 9 buku, Mas Ilman. Awalnya hanya dari 1 buku. Memang salah satu metode atau cara membuat seorang tekun adalah dimulai dari change your habit. Mulai dari mengubah kebiasaan. Kalau lama-lama kebiasaan dibentuk 21 hari awalnya, setahun terus-menerus, lama-lama akan mengubah konsistensi kita. Saya ingin sharing ke Mas Ilman dan kawan-kawan. Dulu saya punya kebiasaan buruk. Kebiasaan saya ringan. Baik, kita akan melanjutkan beberapa menit selanjutnya untuk bisa berkomunikasi dengan Master Nakoi. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di komentar, monggo. Mas, tentang masalah apapun, kita sangat luar biasa. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial.
sepertinya di Indonesia sekarang saatnya waktu zuhur. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan sholat zuhur, silakan melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Karena ya mungkin sebagian saya juga kurang tahu kondisi di Indonesia gimana. Karena di sini waktu zuhur sekitar pukul 1.30 itu sudah masuk sholat zuhur. Di sini masih jam 1, jadi masih sekitar 30 menit lagi. Dan mohon maaf tadi juga sepertinya ada beberapa kendala koneksi. Jadi kita akan tunggu kembali untuk membicarakan tentang tema yang sangat luar biasa ini. Bagi teman yang mau berkomentar, yang mau bertanya tentang masalah hidup teman-teman, tentang apapun yang saat ini lagi galau kena COVID-19, nggak bisa selesai. Ya, baik, terima kasih sudah datang juga. Akhirnya sudah datang, bisa kembali bersama. Baik. Dari jaringan di Indonesia. Halo, Mas. Terima kasih sudah datang. Baik, kita coba hubungin kembali. Ya, alhamdulillah. Terima. Jaringannya terputus ya Pak tadi Pak? Iya, baik. Iya Pak, tadi jaringannya keputus di sana. Baik Pak, silakan dilanjut Pak. Jadi ternyata untuk mengubah kita menjadi orang yang konsisten, kebiasaan mau dirubah. Saya dulu punya kebiasaan buruk, Mas Ilman. Biasanya adalah setiap habis sholat subuh. Kenapa diulangi? Karena kampus sama kontrakan saya hanya sebelah, jadi memang dekat. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Setelah tahun keempat, saya mulai sadar bahwa saya setiap hari membuang waktu dengan baik sekali. Ngapain tidur habis sholat subuh? Terus apa yang saya lakukan? Saya kemudian melakukan new habit, ya, new action dengan cara ambil laptop dan saya nulis buku setiap hari. Satu jam subuh. Saya tulis terus 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan pertama setelah masuk ke Gramedia, dan kemudian nasib saya berubah hari ini ketika mengubah kebiasaan. Jadi di antara kita juga serupa yang mulai harus menemukan kebiasaan yang biasa kita rubah menjadi luar biasa. Dan di dalam riset saya, buku saya, kebiasaan itu kalau sudah mulai konsisten dibutuhkan minimal 21 hari. Jadi konsisten 21 hari, kalau tidak putus, baru kemudian itulah awal dari konsisten itu dimulai 20 hari pertama. Begitu Mas. OK， baik Pak。好，那个我们现在将习惯，如果你们想成功的话，我们习惯需要好好的习惯。他说，他以前早上的话，他有一个不好的习惯，他的习惯是早上睡觉，然后他说，他1年、2年、3年。他觉得这个习惯真的不好，并不好。早上睡觉的话，从6点，因为我们开始起床这1年的话，差不多4点、5点。然后如果我们早上睡觉，然后从4点，然后到
早上睡觉到那个早上睡觉，这个不好。然后呢，怎么样呢？他觉得啊，这个习惯不好，然后我们需要改变的习惯。怎么样的改变习惯？他每天如果想睡觉的话，有一个活动，什么写论文或者写简历或者写什么写书啊，这样他每天他如果想睡觉的话，因为他睡觉的话差不多10点或者11点，他睡觉10点或者11点，然后起床5点或者6点，然后起床时候他不要睡觉，因为他不要再睡觉，因为早上的话这个很重要的时间，我们需要很好的努力工作在早上，这样。Okay, one of bad habit is it he's saying he has the bad habits. How is bad habit? Is it he sleep after subuh prayer? He sleep after in the morning. Sleeping in the morning is bad. Is very bad habit, and he thinking, is it the habit? He has habit this one about 3 years, 1 years, 2 years, and the third years, and he's saying this habit is really bad. I need to change. So he need to change the habit. So he need new habits. How the new habit? What is new habit? The new habit for him is it he after subuh praying in the morning, he writing thesis, he writing books, he writing anything, or he have the activities for in the morning. So that's why. So for the habit, for the change habit, you need 21 days. If you want to change your habit, a new habit, a good habit, you need have 21 days without stop. So after 21 days, your habit will be changed. It will be new habit. It's good habit. Is there Ya, like that? Okay. Next. memang Silakan Pak. kita harus berhasil melewati 21 hari dulu. 21 days. Maka buku saya tulis 21 days di Transuni. 21 hari menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, orang-orang yang bisa melewati 21 hari pertamanya, kemudian dia ulangi lagi sampai 3 bulan, sampai setahun, itu sudah menjadi new karakter. Kalau sudah karakter terbangun, semuanya jadi lebih mungkin lagi. Sukses itu mendekati dia malah. Nah, inilah yang harus kita mulai rawat. Dan kita semua yang muslim selesai ibadah puasa. Nah, puasa Ramadan itu salah satu dari goalsnya adalah memang ya mengubah habit. Kalau dia konsisten di pertama sampai 21 hari nggak pernah putus. Saya sendiri pernah meng-coaching seorang peserta, Mas Ilman, yang dia punya hutang 4 miliar. Waktu saya coaching dia punya hutang 4 miliar, saya katakan ke dia, Anda harus lulus selama 21 hari, ya nggak boleh batal metodenya, programnya, dan lihat keajaiban setelah 21 hari. Saya minta dia untuk yang namanya berafirmasi positif dan sedekah selama 21 hari. Tapi Bu ini mengatakan kepada sayalah yang layak disedekahi, kata dia. Sayalah yang pantas disantuni pengakoi, karena saya sedang drop dan sebagainya. Saya bilang, coba 21 hari dalam keadaan sulit malah sedekah. Sekarang dia malah menjadi ketua Yayasan Kontes Muslimah Sedunia. Jadi sahabat-sahabat luar biasa, charity atau sedekah juga ternyata bukan sebatas knowledge, tapi sedekah juga adalah habit. Kalau sudah kebiasaan, maka sangat mudah. Apalagi kalau diulang-ulang, jadi sebuah new karakter. Kalau sudah karakter baru, maka sukses itu yang malah menunggu Anda di depan pintu. Anda pengen jadi seperti apa? Karena karakter itu dahsyat. Ya, itu Mas. 好，
那然后呢，如果我们想改变我们的习惯，我们 Terima kasih, mohon maaf tadi ada kesalahan eh, ada kesalahan ya koneksi, karena kita tahu sendiri kalau di sini di China itu koneksi untuk ya untuk koneksi sangat luar biasa untuk PVE, karena untuk membuka Instagram, Facebook, WhatsApp itu diharuskan membuka PVN. Diharuskan buka PVN, dan PVN kadang bermasalah, ya beginilah. Jadi sekali maaf. Baik, tadi kita sudah berbincang sangat luar biasa dengan motivator Mas Renakoy. Insya Allah saat ini kita akan sesi terakhir untuk kita untuk penutup. Terima kasih sudah join kembali. Mohon maaf tadi ada kesalahan juga. koneksi sangat luar biasa. Halo Mas. Ya, alhamdulillah. Bisa koneksi lagi ya, Pak. Ya, kadang kalau di sini kan pakai VPN, Pak. Jadi emang harus ya kadang ngedrop sendiri VPN-nya gitu. Jadi ya beginilah. Ya, baik Pak. Untuk sesi terakhir kita akan sedikit banyaknya untuk penutup, Bapak, pesan-pesan yang kita sebagai anak muda, ya bisa disebut milenial lah, itu harus bagaimana sih Pak untuk jika masalah itu terjadi saat ya apalagi spesial ini sekarang kita lagi COVID-19. Tapi umumnya ketika masalah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sosok, untuk menjadi trans to be good human. Ya, baik, silakan. Ya, sahabat-sahabat aku dan Mas Ilman. Jadi kalau di dalam teorinya Seven Awareness, masalah itu selesai oleh dua cara. 50% oleh ketenangan hati yang tenang, dan 50% oleh strategi atau metode atau cara. Jadi seberat apapun persoalan Anda, keuangan, persoalan keluarga, persoalan apapun yang datang silih berganti dalam kehidupan Anda, harus memiliki hati yang tenang. Karena ketenangan hati itu sudah memenangkan 50%. Biasanya orang kalau punya masalah, nomor satu yang dihajar adalah hatinya gelisah. Ya kan Mas Ilman ya, hatinya panik. Inilah yang kemudian kalau kita bicara COVID-19, imun kita jadi turun. Akhirnya malah ya seperti yang kita nggak duga. Jadi orang yang tenang itu, masalah itu ya memang ada masalah. Tapi dia tenang itu membuat dia akhirnya bisa jernih dalam mengambil keputusan. Ini kalau dalam ya namanya awareness of silence. Jadi silence itu adalah power. Orang-orang yang biasa berdiam diri atau silence itu akan menemukan banyak cahaya. Ya, ini kalau dalam buku saya yang lain saya sebut Seven Awareness. Ini kan ada 7 awareness di sini saya tulis. Awareness yang pertama adalah awareness of thinking, awareness yang kedua awareness of silence, awareness yang ketiga awareness of success, yang keempat whole, kemudian awareness of wisdom, awareness of vision, yang terakhir adalah awareness of surrender, ikhlas, ilmu ikhlas. Nah, di dalam Seven Awareness, kalau kita punya masalah, maka orang yang hatinya tenang berarti dia mengaktifkan awareness yang kedua. Jadi silence, tenang. Nah, orang kalau dia hatinya tenang, nggak mudah terprovokasi, nggak mudah panik, keprovokasi, kemudian dimanfaatkan oleh keadaan, dia bisa manage di dalam itu.
Baru 50% adalah metode, cara, how to-nya harus seperti apa. Nah, orang sehebat-hebatnya metode, cara, teori, rumus, strategi, kalau dia panik, kalau dia emosi, kalau dia bingung, kalau dia marah, selesai Mas Ilman. Jadi ini contoh punya orang main tinju. Kalau main tinju itu bagaimana musuh itu dibuat marah dulu gitu. Karena kalau sudah marah, strategi lupa. Kayak misalnya bola, kalau suka bola ya itu kan bagaimana musuh marah tuh. Kalau udah marah kan katakan tuh strategi yang dibahas di rapat itu. Nah ini juga serupa. Jadi teman-teman saya dimanapun Anda berada, yang namanya hidup nggak pernah lepas dari masalah. Tapi kalau ada masalah, maka milikilah tenang dulu, jangan mudah panik, baru kemudian bicara bagaimana solusinya. Satu dulu, karena ini kalau sederhana yang kecil aja Mas. Saya punya anak kembar, Mas Ilman tahu kan anak saya kembar Zahra dan Ziva. Waktu saya pulang dari luar kota, tiba-tiba anak pertama saya bilang, ayah, tadi kakak nakal. Gitu. Nah dia sedang ngasih stimulus ke saya tuh, stimulus. Kemudian adanya bilang, bukan aku kakak, bukan aku ayah, tapi ade yang nakal. Lihat, di rumah aja kita diberikan masalah sederhana tadi. Dua anak kembar saya, dua-duanya merasa dinakalin oleh saudara kandungnya. Kalau orang tuanya dia marah, provokasi, bayang langsung memvonis anaknya. Kamu gini, kamu gini. Dari yang kecil aja kita sudah dikasih stimulus masalah. Apalagi memimpin sebuah organisasi. Apalagi memimpin sebuah negara. Apalagi memimpin, wah lebih besar lagi, ya pasti lebih berat. Oleh karena itulah berumah tangga juga sama ya. Stimulus. Yang oleh karena itu maka teman-teman milenial ya tetap punya hati yang tenang, hati yang gembira, dan selalu punya strategi-strategi jitu. Belajar di mana-mana, cari ilmunya, miliki hati yang tenang. Insya Allah sebenarnya persoalan bukan malah menentukan, malah melompatkan dia menjadi manusia unggul gitu Mas Ilman. Iya. Thank you ya. Baik. Terima kasih Pak. Kita OK， 我们现在是最后，现在我们成功的话，我们如果有很多问题的话，第一是我们的心需要你的心，我们的需要不要担心，只是50%。如果我们是成功的话，我们需要不要担心，我们需要很好解决，我们需要不要那个我有很大的担心，我有很多的问题，很多什么。可是他说，如果我们想解决，需要我们的心，我们需要心是不要我们的心不要没问题，是我们需要慢慢解决。Okay. And then, if you want to be success, because we are now millennials, if you want to be success, if you have a lot of problem, if you have a lot of big problem and anything like that, and you need to have one power, because Written in his book is 7 power. One of them is the silent is power. Silent is power. If you have problem, you need to be silent first. You need to be think, and you need to be slow with your problem. Slow and think how your problem is to solve, to good solve. Is slow. One of them, he writing is 7 awareness. Is it the first is it thinking how to think good things, and silent, and success,
and synthesis. Is it seven awareness? Seven awareness. If you want to get a good job, a good life, only because 50%. If you wanna solve the problem, you need to be silent first. You need to be thinking, silent and thinking. But if you're only silent, but you didn't work, you didn't going for solve, you also, it's nonsense. But for 50%, if you want to solve your problem, you need to be silent first and thinking, is good or no. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Ya, nanti insya Allah kita kesempatan yang di lama, nanti saya mau mengundang, kalau Mas Irman ada waktu, seminar Zoom Seven Awareness. Jadi yang tadi Mas Irman sampaikan 7 kesadaran tadi, dari thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, and surrender. Nanti kita bedah lebih lama di Zoom, dan semoga ada kesempatan sama-sama kita belajar bersama-sama gitu, Mas Irman. Thank you untuk semuanya ya, sudah follow Nakoy, dan ketemu lagi Mas Irman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Okay, and also we have really good news, and we want to continue for Seven Awareness. If you want to be success, he want to join for Zoom room for seminar. So you guys, if you want to join, please waiting for us and waiting for after this discussion. Maybe we wait for we need to choose the day and everything. So, but now we still waiting for that. And if you really want to be success, and you want to be solve your problem, so let's join us for Zoom. Okay, thank you for watching. Thank you, Mas Irman. Terima kasih, Pak. Ya, bye bye. CSC ya, Pak. CSC. Sampai ketemu. Nanti saya kasih linknya ya. Baik, insya Allah, Pak. Baik. Right. So, guys, if you have question, so I still have 2 minutes, so you can ask me by English or by Chinese or by Indonesian. You can ask. So I told you, I'll tell you again. So we still have one opportunity for Zoom room for seminar, for motivation seminar, but we don't know how that. So yeah, just waiting for us, our collaboration. Okay, guys, thank you for watching. Bye bye.